Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikma Sofia Laili dari Ekonomi Syariah G. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep yang saya ambil dengan judul Integrasi Nasional. Definisi integrasi nasional adalah berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari kata Inggris yaitu integrate, yang mempunyai arti menyatupadankan, mempersatukan, dan menghubungkan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Dalam KBBI, integrasi mempunyai arti pembaruan sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi secara politis berarti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional berbentuk identitas nasional. Integrasi nasional secara antropologis adalah proses penyesuaian unsur kebudayaan dan berbeda sehingga mencapai kesatuan dan fungsi kehidupan dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang pertama yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Yang ketiga yaitu adanya sikap dan tekad untuk kembali bersatu. Dan yang terakhir yaitu adanya ancaman dari luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi negara. Yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing setiap rakyat Indonesia. Yang keempat, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimbangan, kepentingan, dan ketidaksamaan pembangunan. Ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama yaitu ancaman militer. Ancaman militer dalam negeri yaitu disintegrasi bangsa sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pengulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Yang kedua yaitu ancaman militer luar negeri. Pelaksanaan batas negara dilakukan bangsa lain, pemberontakan senjata, dan aksi teror yang dilakukan terorisme nasional. Ancaman non-militer, yaitu karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, tidak bersifat fisik serta tak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ideologi. Cara mengatasi ancaman integrasi negara. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Yang kedua, usaha pertahanan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga yaitu, dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi juga masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh masalah integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pertentangan kepentingan. Banyak rakyat dan penyimpangan punya argumen masing-masing untuk kepentingan, namun kadang juga teoritis perbedaan kepentingan dapat menimbulkan masalah besar. Yang kedua yaitu pertentangan sosial. Masalah besar yang dihadapi Indonesia setelah merdeka adalah integrasi. Di antara masyarakat yang majemuk, integrasi bukan pelabuhan tetapi keserasian kesatuan. Yang ketiga yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun saat remaja. Kenakalan remaja sudah
Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja dan tidak menyimpang.